Am I a strawberry generations? Gen Z adalah Strawberry Generation. Standing point kami berada di titik pro dan kami meyakini hal tersebut dengan dua benang merah yang harus kita ketahui definisinya. Yang pertama adalah Gen Z. Gen Z menurut data dari Badan Pusat Statistik adalah sebuah generasi yang terlahir di tahun 1997 hingga tahun 2012. Sedangkan Strawberry Generations menurut data dari Profesor Renaldi Kasali dalam bukunya yang berjudul sama, bahwa Strawberry Generations adalah sebuah generasi yang memiliki gagasan kreatif dan inovatif, namun mereka lemah akan mental. Munculnya istilah Strawberry Generation seakan menjadi isu sarkas yang menyinggung generasi kita, dan hal ini dilatar belakangi oleh beberapa poin. Yang pertama adalah kondisi orang tua. Menurut data dari Profesor Renaldi Kasali, di dalam salah satu podcast yang ia lakukan, ia menerangkan bahwa rata-rata Gen Z memiliki orang tua dengan kondisi ekonomi menengah dan menganggap anaknya sebagai sebuah objek, memenuhi segala kebutuhan anaknya. Dengan output, sang anak tidak memiliki self-driving control yang baik dan juga tidak mampu mengambil keputusan di dalam hidupnya. Yang kedua adalah kondisi teknologi yang tidak dapat kita pungkiri. Menurut data dari survei Midward Brown pada tahun 2017, terdapat 74% dari generasi Z yang mengakses gawai dengan waktu minimal 1 jam per hari. Hal ini menjadi pintu gerbang utama masuknya berbagai isu-isu negatif, FOMO, anxiety, overthinking, healing, self-diagnose, dan apalagi setting unrealistic opinion yang menjadi poin-poin yang masuk di dalam generasi kita. Terdapat sebuah urgensi utama yang melatar belakangi hal tersebut, dan urgensi ini akan terjadi apabila sifat Strawberry Generation ada di dalam generasi kita. Urgensi ini berbunyi bahwa Gen Z akan diragukan sebagai generasi yang mampu untuk memegang tanggung jawab bangsa di masa depan. Maka dari itu, kami menduduki sebuah argumentasi utama bahwa Gen Z adalah generasi yang pantas disandingkan dengan gelar Strawberry Generations, karena Gen Z diragukan untuk bisa memegang masa depan bangsa apabila kita tetap mempertahankan sifat ini. Sebagai dasar bangunan dari argumentasi kami, di sini saya akan menambahkan pilar-pilar untuk menyokong dan juga memperkuat posisi kami sebagai tim pro. Adapun argumentasi pendukung kami yang pertama, yaitu generasi Z adalah generasi yang kreatif dan inovatif, namun sayangnya lemah akan nilai karakter dan juga mental, di mana hal tersebut sangat sesuai dengan sifat dari Strawberry Generation. Alhasil, dengan rendahnya nilai karakter dan juga nilai mental dari generasi Z, masih banyak dari mereka yang hanya mampu menjadi promotor tanpa bisa menjadi eksekutor. Di mana hal tersebut diperjelas dengan adanya data dari American Psychological Association yang menyatakan bahwa 45% dari generasi Z menyatakan bahwa kesehatan mental mereka baik, namun angka tersebut merupakan 11% lebih rendah dari generasi sebelumnya. Yang kedua, generasi Z adalah generasi yang terlahir dalam kondisi yang serba ada dan juga serba instan, sehingga hal ini akan membuat mereka menjadi lebih manja dan malas yang sesuai dengan sifat dari Strawberry Generation. Kristiana Kurniasanti dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menyatakan bahwa tingkat intensitas penggunaan internet oleh remaja di masa pandemi meningkat 19,3% dengan rata-rata penggunaan 11,6 jam per hari. Di mana fakta kedua ini relevan dengan sifat dari teknologi yang memberikan berbagai layanan informasi dan juga berbagai kemudahan, sehingga jika digunakan berlebihan akan membuat generasi kita menjadi lebih manja dan juga malas. Yang ketiga, era globalisasi sebagai faktor menurunnya semangat nasionalisme dan wawasan kebangsaan dari generasi Z yang sesuai dengan sifat dari Strawberry Generation, yaitu mudah menerima nilai-nilai baru tanpa dipilah terlebih dahulu. Menurut jurnal Urgensi Rasa Nasionalisme pada Generasi Z di tengah era globalisasi, Universitas Pendidikan Indonesia menyatakan bahwa generasi Z bereaksi cepat dengan nilai-nilai baru. Hal ini juga dikatakan oleh Profesor Dr. Armaidi Armawi, selaku Guru Besar Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, yang menyatakan bahwa indikasi lunturnya wawasan kebangsaan adalah pengaruh negatif dari globalisasi. Melihat semua data, fakta, dan pendapat ahli terkemuka, seakan mempertegas posisi kami bahwa generasi Z adalah Strawberry Generation. Lalu, bagaimana dengan solusinya? Melihat fakta tersebut, saya sebagai bagian dari generasi Z sudah sepatutnya mengambil langkah perubahan. Solusi ini dapat dicanangkan kepada pemerintah, orang tua, dan generasi Z. Optimalisasi pelaksanaan program pendidikan karakter dalam sistem pendidikan sekolah sebagai pendidikan wajib kepada generasi Z. Kami mengharapkan adanya konsistensi pemerintah dalam menjalankan kewajiban, terkhusus berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 terkait peningkatan wawasan kebangsaan. Tidak lupa dengan pentingnya peran orang tua dalam memberikan edukasi dan penguatan karakter serta mental anak. Pengembangan growth mindset agar anak tersebut tidak memiliki fixed mindset. Generasi Z perlu memperbaiki diri dan siap melakukan perubahan. Meningkatkan literasi, cetak memilih informasi, hati-hati dalam melakukan self-diagnosis, tidak berekspektasi tinggi tanpa adanya aksi. Gagal bukanlah akhir, serta marah bukanlah solusi. Gen Z adalah Strawberry Generations. Mengakui bukanlah hal yang memalukan, ini tanda kita tahu akan kekurangan dan siap melakukan perubahan. Anagata, ready for demokrasi.